Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Lailatul Firdaus. Saya dari program studi otomasi perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan ERP di perusahaan PT Pertamina. Pertamina merupakan salah satu pengguna SAP R3. Dalam proses pengimplementasinya menemukan banyak kendala sehingga berbagai pihak menilai pemanfaatan SAP R3 yang dipilih oleh Pertamina kurang mampu dioptimalkan. Pertamina menerapkan ERP dengan sistem MySAP 2005 telah go live pada tanggal 2 Januari 2009. Beberapa hal yang dapat dipelajari dari implementasi ERP di Pertamina adalah sebagai berikut. 1. Keselarasan antara bisnis proses, people, dan IT. Dalam information system atau IS, terdapat 3 komponen yang harus disinergikan agar memperoleh hasil yang optimal, yaitu bisnis proses, people, dan IT. Banyak pihak terlalu berkonsentrasi pada aspek IT, padahal tantangan implementasinya IS yang sesungguhnya ada pada kedua aspek lainnya. Jika perusahaan telah memiliki bisnis proses yang baik dan teratur, maka tantangan yang paling utama adalah pada aspek people. Hal ini disebabkan oleh rumitnya mengubah kebiasaan kerja setiap karyawan yang tidak jarang menimbulkan resistensi. Seperti contohnya tidak sependapat dengan teman kerjanya, rekan kerjanya, jadi banyak menimbulkan resistensi. Manajemen Pertamina menyadari bahwa keselarasan antar 3 komponen IS merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam mengimplementasikan ERP. Oleh karena itu, Pertamina membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap rencana implementasi ERP ini. Tim menyadari sepenuhnya bahwa implementasi ERP di Pertamina harus melalui bisnis proses reengineering. Hal ini dikarenakan Pertamina telah melakukan bahwa SAP merupakan salah satu best practice. Dengan menggunakan ERP vanilla seperti ini, maka salah satu konsekuensinya adalah melakukan bisnis proses reengineering agar sesuai dengan ERP yang dipilih. 2. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem di Pertamina ini menggunakan pendekatan Big Bang. Pada awalnya, melaksanakan bisnis proses engineering dan implementasi ERP akan dilakukan secara sekuensial. Tim merencanakan untuk melakukan bisnis proses engineering terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan ERP seperti yang dilakukan oleh Garuda dan Telkom. Namun, seiring dengan adanya UU Migas nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 November 2001 serta adanya AFTA di tahun 2003, maka Pertamina menyadari dengan cara sekuensial tidak akan dapat mengejar batas waktu yang dimaksud. Kedua hal tersebut menuntut Pertamina untuk dapat beroperasi secara optimal sehingga siap menghadapi pasar bebas. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk melakukan bisnis proses engineering dan implementasi ERP secara simultan. Tim menyadari adanya risiko yang besar akan dihadapi jika menggunakan cara ini. Akan tetapi, tim tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh untuk membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Kekhawatiran ini ternyata terbukti, yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia untuk melakukan perubahan cara kerja sehingga implementasi ERP di Pertamina tidak memberikan hasil yang optimal. Dan beberapa keterangan dapat disimpulkan. Pendekatan Big Bang di Pertamina ini dilakukan per unit bisnis, namun tanpa menjadikan salah satu unit sebagai pilot project. 3. Pemanfaatan project management. Pertamina membentuk tim
yang bertugas untuk melakukan manajemen terhadap proyek implementasi ERP ini. Pada tahap awal, tim melakukan serangkaian kajian sejak akhir tahun 1997. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama dalam tahap persiapan adalah memutuskan apakah akan membeli atau membuat sendiri. Kemudian menentukan jenis enterprise system yang akan dibeli, yaitu EIS atau ERP. Setelah tim sepakat untuk membeli ERP, lalu dilakukan kajian terhadap beberapa produk sebelum memutuskan untuk membeli SAP R3. Pada tahap implementasi, Pertamina dibantu oleh Accenture. Konsultan ini diharapkan dapat memberikan transfer knowledge pada Pertamina dalam mengimplementasikan SAP. Dalam proyek ERP ini sepertinya top manajemen tidak terlibat langsung. Untuk tahap berikutnya, yaitu menggunakan MySAP yang akan diterapkan pada 2009, tim diharapkan dapat memenuhi ekspektasi semua pihak agar pemanfaatan MySAP lebih optimal, tidak seperti SAP R3. 4. Keselarasan antar Companies Direction dengan IS Direction. Pertamina mencanangkan untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh Pertamina adalah sulitnya mendapatkan data dan informasi secara real. Real time, padahal mengingat persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat bergerak cepat. Kesulitan ini semakin terasa bagi Pertamina yang memiliki kantor serta berbagai unit operasional yang tersebar dalam wilayah geografis yang luas. Hal ini dikarenakan Pertamina tidak didukung oleh sistem pengolahan dan proses bisnis secara jaringan yang online dan terintegrasi. Jadi di sini PT Pertamina sendiri masih belum mendapat dukungan dari sistem pengolahan proses bisnisnya sendiri melalui jaringan yang online. Di situ kendalanya. Agar dapat menjadi perusahaan kelas dunia, maka Pertamina tidak cukup hanya dengan meninggalkan cara kerja birokrasi yang lamban. Hal lain yang harus diperhatikan pula, ketersediaan data dan informasi yang cepat, siap pakai, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab tantangan ini, maka tim dari Pertamina menggunakan teknologi informasi berbasis jaringan komputer terintegrasi yang disebut Enterprise Service Architecture atau ESA. Program yang dijalankan untuk fungsi teknis ini disebut SAP NetWeaver. Keunggulan program yang terdapat dalam paket MySAP ini adalah menjadikan data lebih informatif, adaptif, user-friendly, dan real-time. Jadi, menggunakan MySAP ini menjadi solusi untuk PT Pertamina agar masalah data informasi yang sempat menjadi lamban bisa menjadi lebih efektif dan cepat untuk diakses. 5. Tantangan yang dihadapi oleh IS Departemen. Kurang optimalnya pemanfaatan SAP R3 pada tahun 2003 sampai 2006 tentunya menjadi beban tersendiri bagi tim. Tantangan terberat tentunya adalah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem IS selanjutnya di Pertamina. Terlebih kali ini level adopsi pemanfaatan IS di Pertamina akan naik setingkat lagi, yaitu pada level Decision Making System. Tantangan lain adalah semakin berkembangnya tuntutan bisnis dan teknologi informasi. Berkembangnya kedua hal ini membuat tim harus membawa Pertamina memenuhi tuntutan bisnisnya, yang mungkin juga menuntut adanya perubahan penggunaan IS. Setidaknya
Tuntutan IS Departemen adalah dapat mengoptimalkan sistem guna memenuhi tuntutan bisnis yang kian berkembang dengan cepat. Terlebih, Pertamina merupakan perusahaan yang memiliki komoditi usaha strategis berupa minyak bumi. Seperti diketahui bahwa usaha minyak bumi memiliki regulasi yang ketat dari pemerintah Indonesia di samping fluktuatifnya harga di pasar internasional. Kedua hal ini tentunya sangat mempengaruhi keputusan bisnis dari Pertamina. Sedangkan manfaat dari penerapan SAP di Pertamina yaitu SD Sales dan Distribution yang membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order, yaitu proses sales, shipping, dan billing. Kemudian Materials Management yang membantu menjalankan proses pembelian, procurement, dan pengelolaan inventory, implementasi negative stock not allowed. Kemudian PP Production Planning yang membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi manufacturing suatu perusahaan. Lalu QM Quality Management membantu mencek kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. Jadi manajemen ini tuh membantu untuk menceklis semua proses keseluruhan dari logistik perusahaan. Kemudian PM Plant Maintenance yaitu suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Jadi maksudnya di sini semua permasalahan atau yang perlu diperbaiki sistemnya bisa melalui PM Plant Maintenance. Kemudian HR Human Resource Management mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai, mendorong pekerja di lingkungannya agar dapat meningkatkan kualitas dan meminimalisasi backlog. FI Financial Accounting yaitu mencakup standar accounting, cash management, treasury, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Dengan adanya sistem ERP ini, maka laporan keuangan sampai bulan Oktober bisa selesai, sehingga untuk seterusnya data-data yang ada di sistem ERP bisa memberikan masukan ke bisnis intelijen, pencatatan arus minyak, dan implementasi intercompany transaction atau ICT menjadi lebih baik. Kemudian CEO Controlling yaitu mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Kemudian AM Asset Management membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed assets, meliputi proses aset accounting tradisional dan technical asset management sampai ke investment controlling. Nah, di sini membahas semua keseluruhan aset. Yang selanjutnya manajemen. Dengan adanya sistem ERP ini bisa memberikan manfaat besar di dalam pemberian sistem informasi dan data untuk proses pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas kelemahan atau kekurangan ERP. 1. Sistem ERP sangat mahal. 2. ERP sangat terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. 3. Memerlukan support jangka panjang dari vendor yang menyebabkan ketergantungan pada vendor tertentu. 4.
Kompleksitas. Sistem ERP biasanya terlalu banyak fitur dan terlalu kompleks untuk digunakan oleh end user. 5. Permasalahan lainnya adalah pada personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang baik mentalnya maupun keahliannya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, adanya keselarasan antara bisnis proses, people, dan IT merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh perusahaan agar implementasi ERP berhasil diterapkan. Pertamina telah merasakan betapa implementasi ERP yang menelan biaya yang sangat besar tidak dapat diterapkan secara optimal karena belum adanya keselarasan antara ketiga komponen IS tersebut. Belum siapnya aspek people menjadi kendala utama di Pertamina. Lingkungan bisnis saat ini selalu berubah, menyesuaikan tuntutan masyarakat yang selalu berkembang, baik dari segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta gaya hidup. Perubahan lingkungan global menuntut perusahaan untuk selalu memberikan mutu yang baik, fleksibel, transparan, inovatif, serta memiliki multikompetensi. Dalam perubahan lingkungan yang ada, teknologi informasi merupakan elemen yang sangat mempengaruhi lingkungan organisasi secara signifikan. Teknologi informasi yang sangat mempengaruhi lingkungan digunakan dalam sistem informasi berkembang secara pesat. ERP Enterprise Resource Planning merupakan aplikasi dari sistem informasi yang berbasis enterprise di mana memungkinkan terjadi integrasi data yang terdapat pada keseluruhan unit yang ada dalam organisasi. Sehingga ini memampukan organisasi bisnis untuk mengambil keputusan secara akurat dan cepat. Dalam kaitannya dengan bisnis dengan bidang akuntansi, ERP membawa pengaruh ke dalam pendidikan akuntan, profesi akuntansi, dan tentu saja profesi auditor. Mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini Pertamina bukan lagi menjadi perusahaan yang misterius. Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih disiplin dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan karena ada user ID yang diberikan ke fungsi dan otorisasi yang berhak untuk itu. Yang terakhir yaitu saran. Menurut saya, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi adanya keselarasan antara bisnis proses, people, dan IT merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh perusahaan agar implementasi ERP berhasil diterapkan. Selama ini kendalanya dari ketiga aspek tersebut. Jadi Pertamina telah merasakan betapa besar biaya yang diperlukan untuk implementasi ERP yang menelan biaya sangat besar, tapi diterapkan secara optimal dikarenakan belum adanya keselarasan antara ketiga komponen IS tersebut. Jadi sudah mengeluarkan biaya besar, tetapi sistem prosesnya itu masih belum optimal karena kurang selarasnya tiga aspek tersebut, yaitu bisnis proses, people, dan IT. Sehingga tidak ada lagi kata belum siapnya people menjadi kendala utama di Pertamina. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.